Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa berjumpa lewat media Humairah Channel. Dan pembahasan yang kita akan bahas, sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan tentang hukum memakan daging kelinci. Apakah daging kelinci ini halal ataukah haram? Karena Al-Quran sendiri tidak menyatakan secara jelas tentang daging kelinci. Kalau memang dia halal, kenapa Al-Quran tidak menyebutkannya? Dan kalau memang dia halal, kenapa pula ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak memakan daging kelinci? Alasannya karena kelinci ini mengeluarkan darah haid. Bahkan ada sebagian para ulama yang kemudian memakruhkan memakan daging kelinci. Ini yang kita akan bahas beberapa menit ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai makanan-makanan yang secara jelas diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu' illa ma dakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusuk wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fiskun." Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, memakan darah, memakan daging babi, memakan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu sembelih. Dan juga diharamkan yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu sebuah perbuatan kefasikan. Dari ayat ini jelaslah bahwa ada hal-hal yang telah jelas di dalam Al-Quran itu, bahwa perkara-perkara itu haram dimakan, ataupun telah jelas dalam hadis Nabi SAW. Makanya Nabi SAW bersabda, "Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin." Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Seperti dalam ayat ini dan juga dalam hadis-hadis yang lainnya. Kalau kita urut, binatang-binatang yang tidak boleh dimakan seperti daging babi, kemudian daging anjing, haram dimakan. Kemudian juga daging keledai peliharaan. Berdasarkan nas hadis Nabi SAW, Allah mengharamkan dan Rasulnya keledai peliharaan. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai. Bangkai yang mati karena tercekik tadi, atau jatuh, atau ditanduk, atau diterkam, dan begitu seterusnya. Termasuk juga binatang-binatang yang buas, burung-burung yang memiliki kuku dan taring, ataupun binatang yang memakan dari makanan yang najis atau jalala,
atau yang secara nas memang dikatakan bahwa itu menjijikan, seperti tadi keledai peliharaan ataupun tikus ataupun rayap-rayap, kecoa dan yang semacamnya, menjijikan. Ataupun binatang yang memang diharuskan untuk dibunuh, seperti ular, kalajengking, ataupun yang dilarang dibunuh, seperti hudhud, kodok, semut, kemudian tawon, ataupun yang terlahir dari dua orang tua yang salah satunya atau keduanya diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun binatang yang halal tetapi hasil mencuri. Kalau yang ini sudah jelas haram dimakan, tetapi bagaimana pula kemudian hukum memakan kelinci? Kenapa saya bahas perkara ini? Karena ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Hibban ibn Jaz'in dari saudaranya Huzaimah ibn Jaz'i, ketika dia bertanya kepada Nabi SAW tentang dhab, biawak. Kemudian Nabi SAW menjawab. Setelah itu kemudian beliau bertanya lagi kepada Nabi SAW soal arnab. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma taqulu fil arnab? Bagaimana pendapatmu tentang kelinci? Maka Nabi SAW mengatakan, qala la aquluhu wa la uharrimuhu. Kata Nabi SAW, saya tidak memakannya, tapi saya juga tidak mengharamkannya. Saya tidak memakannya, tapi saya juga tidak mengharamkannya. Kemudian ditanya, kenapa kau tidak memakannya? Maka dia mengatakan, karena binatang tersebut, arnab tersebut, kelinci tersebut, annaha tadma, ay tahid, artinya mengeluarkan darah haid. Ada juga sebagian ilatnya bahwa Nabi SAW tidak mau makan daging kelinci ini karena alasan kasihan, ataupun sebagian mengatakan karena kesehatan, wallahu alam. Makanya kemudian sebagian para ulama ada yang memakruhkan, tidak mau memakan daging kelinci. Di antaranya Amr ibn As radhiyallahu an, Ibn Abi Layla dan yang lainnya. Mereka mengatakan makruh dan tidak mau memakannya. Akan tapi bagaimana hukum sesungguhnya? Apakah memang Nabi SAW tidak pernah makan daging kelinci, padahal kelinci itu halal? Ataukah karena memang kelinci itu haram sehingga Nabi SAW tidak mau makannya? Yang jelas tadi sudah dijelaskan dalam hadis Ibn Hibban, Rasul tidak mau memakan, akan tetapi tidak mengharamkan. Alasannya karena kelinci itu mengeluarkan darah haid. Tapi bagaimana pendapat yang kuat tentang hal ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Anas ini menceritakan sebuah cerita. Dia mengatakan, anfajna arnaban wa nahnu bimarri dhahran. Kami pernah berusaha menangkap kelinci di lembah Maru Dhahran. Fasa'al qaum faghalabu fa'akhadtuha faji'tu biha ila Abi Talhata fadabahaha. Maka orang-orang pun kemudian berusaha menangkap kelinci tersebut hingga kelelahan. Mereka tidak bisa menangkapnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tetapi aku berhasil menangkapnya dan aku berikan kelinci itu kepada Abu Talha. Dia pun kemudian menyembelih kelinci tersebut. Fa ba'asa bi waraqiha aw qala bi fakhidaiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabilaha. Kemudian setelah disembelih, maka dia pun menyembelihnya, kemudian daging pahanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pun menerimanya.
Artinya Nabi SAW mengambil daging itu. Apakah kalimat menerima itu berarti Rasul memakan ataukah tidak memakan? Karena ini sebuah hadiah yang penting diterima. Tapi yang jelas bahwa bisa dimaknai bahwa Nabi SAW juga memakannya. Kemudian juga riwayat yang kedua, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, asabtu arnabaini falam ajid ma udakkihima bihi fadakkaituhuma bimarwatin fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik fa amarani bi aklihima. Saya menangkap dua kelinci, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, namun saya tidak mendapatkan alat untuk menyembelihnya sehingga saya bisa menyembelihnya di Marwah. Kemudian aku tanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyuruhku untuk memakannya. Nabi memerintahkan untuk memakan daging kelinci. Maka dari dua hadis ini memberikan kesimpulan bahwa hukum kelinci itu halal. Dan ini merupakan pendapat banyak kalangan sahabat, di antara Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Sa'id, termasuk para tabi'in Atha, Imam Ibnu Musayyib, Al-Laythi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, wala na'lamu ahadan qailan bitahrimiha illa syai'an ruya an Amr ibn al-As. Kata beliau, kami tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang berpendapat haram tentang kelinci kecuali satu riwayat daripada Amr ibn As radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan wa yuhallu aqlul arnabi, dan dihalalkan memakan daging arnab liqauli ta'ala, karena firman Allah azza wa jal wa yahillu lahumut thayyibat wal arnab minat thayyibat. Karena Allah berfirman dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan kelinci merupakan bagian dari hal yang baik, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan lebih jelasnya lagi disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa aklul arnab halalun inda Malikin wa Abi Hanifata wa Syafi'i wa Ahmad wal ulama kafatan. Memakan daging kelinci itu halal menurut Imam Malik, Abi Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan semua para ulama. Illa ma hukiya an Abdullah ibn Amr ibn al-As wa ibn Abi Layla annakuma karihaha, kecuali yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn As dan ibnu Abi Layla, keduanya memakruhkan. Akan tapi dalil jumhur mayoritas para ulama sangat kuat sekali bahwa daging kelinci itu halal dan juga boleh dimakan, dan tidak ada satupun hadis yang melarang untuk memakan daging kelinci. Apalagi ada riwayat Nabi SAW pun pernah menerima hadiah paha daging kelinci dari Abi Talha radhiyallahu an, kelinci yang ditangkap oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan dari faedah hukum memakan daging kelinci. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.